Selamat datang kembali di channel Pustaka Coding. Di video ini kita masih ada di seri belajar HTML dasar. Di video kali ini kita akan bahas masalah heading pada dokumen HTML. Heading digunakan untuk memberikan judul atau subjudul pada halaman web. Heading dimulai dari heading 1 sampai heading 6 atau H1 sampai H6. Tag heading ini teman-teman punya pasangan ya. Jadi contohnya di sini tag H1 pembuka, kemudian di sini ada tag H1 penutup. Begitu juga dengan tag heading yang lain itu berpasangan seperti ini. Nanti penulisannya seperti ini ya di kode editor. Nah, kemudian nanti hasilnya di browser seperti ini. Jadi heading 1 itu tulisannya paling besar gitu ya. Nah, sementara tambah ke sini heading 6 itu nanti tulisannya lebih kecil ya, paling kecil. Misalkan saat teman-teman buka web, nah di sini kita bisa lihat ini menggunakan apa gitu ya, menggunakan heading berapa gitu ya. Teman-teman bisa klik kanan di bagian ini, kemudian kita pilih inspect seperti ini ya. Kemudian nanti akan muncul seperti ini. Nah, ternyata pada bagian yang tadi kita klik itu menggunakan H2 gitu ya. Oke, misalkan contoh lain. Nah, di sini kita bisa klik lagi, kemudian inspect. Ternyata di sini menggunakan H4 gitu ya. Nah, jadi yang tulisan ini itu menggunakan heading 4. Oke, misalkan contoh yang lain, kita buka punya Nestle. Nah, di sini berita terbaru, ini tulisannya besar ya. Kita bisa lihat ini menggunakan apa gitu ya, menggunakan heading berapa. Oke, kita klik, kemudian kita inspect. Nah, nanti di sebelah sini, di bagian elemen, kita bisa lihat berita terbaru ini menggunakan H2 atau heading 2. Oke, sekarang kita buka kode editor kita, Visual Studio Code kita ya. Kita buka, kemudian kita buat file baru di sini. Oke, kita beri nama filenya adalah pertemuan_2.html. Oke, sekarang kita buat struktur HTML-nya dulu. Kalau teman-teman masih ingat kemarin kita tekan Shift, kemudian tanda seru. Setelah itu kita tab di keyboard. Maka sama Visual Studio Code-nya kita sudah dibuatkan struktur dasar dari HTML-nya. Oke, sekarang kita tab dulu ini biar rapi. Yang pertama di bagian title kita ganti dengan heading gini ya. Oke, sekarang kita save. Kita buka folder latihan kita. Nah, di sini sudah ada 2 file. Kita buka file pertemuan_2. Oke, kalau teman-teman perhatikan di bagian ini sudah berubah ya jadi heading. Oke, sekarang kita akan mempraktekkan penggunaan headingnya. Jangan lupa setiap yang kita tampilkan di dalam konten browser yang di sini kita menulisnya di bagian tag body yang di sini. Kita tulis seperti ini H1, kemudian kita tutup /H1. Kemudian di sini kita tulisannya misalkan heading 1 gitu ya. Oke, kalau sudah silakan di save, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, sudah tampil seperti ini. Tinggal kita coba lagi sampai ke heading ke-6 ya. Ini teman-teman bisa duplikat. Caranya kalau yang menggunakan Windows itu tekan Shift, Alt, kemudian panah ke bawah. Oke, seperti ini. Tinggal kita ganti. Ini dengan heading 2, kita ganti juga tag-nya menjadi H2 seperti ini. Jangan lupa penutupnya teman-teman ganti juga dengan H2. Oke, kita duplikat lagi sebanyak 6 seperti ini. Selanjutnya kita ganti ini menjadi H3. Jangan lupa ini kita ganti dengan H3. Ini kita ganti dengan H4. Penutupnya jangan lupa ya, H5 sampai terakhir H6. Oke, yang di sini kita ganti dengan H4, heading 4, ini heading 5, yang terakhir heading 6. Oke, kalau sudah silakan di save, kita kembali ke browser, kita refresh. Sekarang di browser sudah tampil seperti ini. Jadi H1 itu
paling besar gitu ya, kemudian H6 itu paling kecil. Jadi semakin ke sini semakin kecil gitu ya. Sekarang kita kembali dulu ke slide. Nah, selanjutnya di sini ada paragraf. Paragraf ini sudah saya sampaikan di video sebelumnya, tapi nggak apa-apa, kita akan praktek ulang ya. Paragraf digunakan untuk menulis teks dalam blok paragraf. Teman-teman sudah tahu ya penggunaannya kemarin. Jadi di sini kita tambahkan tag base seperti ini. Kemudian kita tulis lorem. Oke, supaya tagnya turun ke bawah, teman-teman bisa ke view, kemudian word wrap. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, sudah seperti ini. Kalau teman-teman mau menambahkan garis horizontal gitu ya, untuk pemisah heading dan paragrafnya, teman-teman di sini bisa menggunakan tag HR. Tag HR ini tidak punya pasangan ya, cukup seperti ini. Kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, sudah seperti ini. Sebelum video ini diakhiri, ini ada tugas teman-teman. Jadi buatlah sebuah artikel yang terdiri dari judul menggunakan H1, nama penulis menggunakan H4, konten artikel yang terdiri dari 3 paragraf. Nah, nanti teman-teman bisa kirim tugasnya ke email ini, pustakakoding@gmail.com. Format filenya nanti nama peserta, kemudian nama tugasnya gitu ya. Nah, nanti contohnya seperti ini. Di sini ada judul artikel, nama penulis, kemudian di sini ada garis horizontal, kemudian di sini konten yang dibuat dengan paragraf dengan 3 paragraf gitu ya. Nah, ini contoh saja, silakan teman-teman buat artikelnya sebagus mungkin, jangan menggunakan lorem gitu ya, jadi benar-benar artikel seperti itu. Oke, cukup sekian untuk video kali ini, sampai berjumpa lagi di video berikutnya.